Perkenalkan, nama saya Margareta Putri dengan NIM 11220255, kelas 11 5A30. Di sini saya memilih tema Kitab Suci Sumber Mengenal Yesus, yang dimana alasan saya memilih tema Kitab Suci Sumber Mengenal Yesus karena Kitab Suci adalah wahyu Tuhan yang utama bagi umat Kristiani untuk memahami siapa Yesus dan apa yang telah Dia lakukan untuk keselamatan umat manusia. Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru secara keseluruhan memberi kesaksian tentang Yesus. Dari nubuat tentang kedatangannya hingga penggenapan janji keselamatan melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Dengan mengenal Yesus melalui kitab suci, umat Kristiani dapat memperdalam iman, mengikuti ajarannya, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selain itu, tema ini juga relevan untuk mengajak umat melihat kitab suci sebagai pedoman hidup sehari-hari yang mengarahkan mereka pada hubungan yang lebih dekat dengan Yesus dan memperkuat kehidupan rohani mereka. Kitab suci adalah wahyu Tuhan yang diturunkan kepada umat manusia melalui para nabi dan para rasul. Sebagai umat Kristiani, kitab suci adalah sumber utama untuk mengenal Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Melalui kitab suci, kita dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kehidupan, ajaran, dan karya keselamatan yang Yesus lakukan bagi umat manusia. Kitab suci yang dimaksud dalam konteks ini adalah Alkitab yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Walaupun Yesus Kristus lebih banyak dibahas dalam Perjanjian Baru, kita juga dapat menemukan petunjuk tentangnya dalam Perjanjian Lama, yang sering disebut sebagai nubuat tentang kedatangan Mesias. Mengenal Yesus dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama berisi kitab-kitab yang ditulis sebelum kelahiran Yesus. Meskipun Yesus belum lahir pada masa itu, banyak nubuat dan gambaran mengenai kedatangannya yang dapat ditemukan. Beberapa nubuat yang menyatakan kedatangan Yesus sebagai Mesias antara lain Kejadian bab 3 ayat 15. Janji Tuhan kepada Adam dan Hawa bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Ini sering dipahami sebagai nubuat mengenai Yesus yang akan mengalahkan dosa dan iblis. Yesaya bab 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamai dia Immanuel. Nubuat ini mengacu pada kelahiran Yesus oleh perawan Maria. Yesaya 53 menggambarkan penderitaan dan kematian Mesias sebagai korban yang menebus dosa umat manusia. Yesus dikenali sebagai pemenuhan nubuat ini melalui penderitaannya di kayu salib. Mika bab 5 ayat 2. Tetapi engkau, Betlehem Efrata, yang terkecil di antara bangsa-bangsa Yehuda, daripadamu akan keluar bagiku seorang pemimpin yang akan memerintah Israel. Ini merujuk pada tempat kelahiran Yesus. Mengenal Yesus dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru secara khusus menceritakan kehidupan Yesus Kristus mulai dari kelahiran, pelayanannya, kematian, kebangkitan, hingga janji kedatangannya yang kedua. Berikut adalah beberapa sumber utama dalam Perjanjian Baru yang membantu kita mengenal Yesus. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil ini menceritakan berbagai aspek tentang kehidupan Yesus, mulai dari kelahiran, pelayanannya, ajarannya, mukjizat-mukjizatnya, hingga peristiwa kematian dan kebangkitannya. Masing-masing Injil menyoroti sisi-sisi berbeda dari pribadi Yesus. Injil Matius menekankan Yesus sebagai Raja dan Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Sedangkan Injil Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba yang menderita. Dan Injil Lukas menunjukkan Yesus sebagai juru selamat yang membawa keselamatan kepada semua orang. Dan Injil Yohanes mengungkapkan Yesus sebagai firman yang menjadi manusia dan menekankan hubungannya dengan Allah Bapa. Kisah para Rasul. Buku ini menceritakan bagaimana para rasul melanjutkan pekerjaan Yesus setelah kebangkitannya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus bekerja dalam hidup para muridnya melalui Roh Kudus. Surat-surat Paulus.
Dalam surat-suratnya, Paulus banyak membahas teologi Yesus Kristus, termasuk tentang makna kematian dan kebangkitannya untuk penebus dosa manusia, serta perannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa kitab suci adalah sumber utama mengenal Yesus? Yaitu karena kitab suci sebagai firman Tuhan. Alkitab diyakini sebagai firman Tuhan yang hidup dan aktif. Melalui firman Tuhan, kita dapat berhubungan dengan Allah dan memahami maksudnya dalam hidup kita. Kesaksian para saksi mata. Dalam Alkitab, kita membaca tentang kesaksian para rasul dan pengikut Yesus yang hidup pada masanya. Mereka menuliskan tentang apa yang mereka lihat dan dengar, memberikan gambaran yang jelas tentang siapa Yesus itu, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal Yesus melalui doa dan pembacaan Alkitab. Dengan membaca Alkitab dan merenungkan setiap hari, kita dapat lebih dekat dengan Yesus dan mengenalnya lebih dalam. Doa adalah cara kita berbicara dengan Allah dan membuka hati kita untuk dipimpin olehnya. Meneladani ajaran Yesus. Selain mengenal siapa Yesus, kita juga dipanggil untuk mengikuti ajarannya, seperti mengasihi sesama, hidup dalam kebenaran, dan melayani dengan rendah hati. Mengandalkan Yesus dalam setiap aspek kehidupan, karena Yesus adalah Juru Selamat, kita diajak untuk menyerahkan segala beban hidup kepadanya dan percaya bahwa Dia akan menuntun kita menuju keselamatan. Dengan ini, secara keseluruhan, kitab suci adalah sumber yang sangat penting untuk mengenal Yesus Kristus. Melalui Alkitab, kita bisa memahami siapa Yesus, apa yang telah Dia lakukan bagi kita, dan bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Perjalanan mengenal Yesus melalui kitab suci adalah suatu proses yang memerlukan waktu, pengertian, dan penyerahan diri kepada Roh Kudus untuk membimbing kita dalam kebenaran.